Oke, thank you. Hari ini memasuki bab kedua. Baca bab sampai bab 3 tapi belum selesai. Di bagian kedua ini tentang sang raja dan kerajaan. Nah, dia mulai di sini Richard mulai dengan satu cerita tentang Big, di mana Big dia berpindah tempat gitu ya. Dia jadi orang Vietnam yang akhirnya tinggal di California. Dia harus beradaptasi di rumah yang baru, beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dia berbaur dengan bahasa. Jadi ketika dia berbaur dengan bahasa, akhirnya semakin lama budaya-budaya yang ada itu membentuk identitas dia. Jadi budaya-budaya yang membentuk identitasnya, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolah, dan akhirnya dia dikenal bukan saja masyarakat atau orang Vietnam, tapi dia menjadi remaja California yang berhasil juga. Jadi identitas dia menjadi identitas yang baru. Nah, sebenarnya gambaran ini menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah terima Yesus, kita punya satu identitas yang baru. Jadi kita hidup bergaul dengan cara-cara yang Yesus ajarkan. Nah, jadi ketika bagian dia katakan, ya sama kayak kita harusnya waktu kita menjadi keluarga negaraan kita tuh bukan cuma satu. Bukan keluarga negaraan yang ada di dunia, tetapi keluarga negaraan juga yang ada di surga. Nah, kalau kita di dunia punya aturan-aturan yang kita hidupi, yang kita ikuti, seharusnya juga ketika menjadi anak-anak Allah atau menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita juga menghidupi aturan-aturan ataupun juga kehidupan bersama dengan kewarganegaraan itu. Jadi kita menjadi warga kerajaan Allah. Jadi lingkungan kita menjadi lingkungan yang baru. Nah, itu yang dia mulai di sini tentang sang raja dan kerajaannya. Nah, menarik di sini menjadi penting itu kalau di dalam pertumbuhan iman kita melihat bahwa nilai-nilai yang kita hidupi itu pada waktu bertobat itu seringkali kehidupan kita masih berfokus pada aturan-aturan. Aturan untuk saat teduh, aturan untuk berdoa, semua itu karena aturan. Jadi ketonjol biasanya hidup di dalam satu kebiasaan keseharian itu karena aturan-aturan yang ada. Tapi seharusnya yang menjadi murid Kristus yang sejati itu bukan cuma hidup karena aturan. Dia kasih diagram sih di sini, dia kasih diagram. Jadi hidup kita tuh harusnya semakin lama itu semakin kita ada dekat Kristus, kita ada di dalam kerajaan Allah itu sebenarnya hidup yang berorientasi pada tujuan. Nah, kalau orang yang baru pertama dia beradaptasi seperti tadi Big ya, dia baru beradaptasi dengan nilai-nilai aturan yang ada, dia memulai dengan adaptasi yang ada, lalu naik lagi dengan nilai. Jadi pendekatan pertama itu dengan aturan, lalu nilai-nilai. Ya, nilai di sini dia bilang mengasihi Allah. Jadi orang Kristen selalu diingatkan pada hukum yang dua itu ya, mengasihi Allah dan mengasihi sama. Itu nilai yang dihidupi. Tapi sebenarnya kehidupan yang sangat diharapkan supaya masuk di dalam satu kerajaan Allah, ini hidup di dalam kerajaan Allah sebenarnya hidup yang berorientasi pada tujuan, yaitu melihat kerajaan Allah dalam hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Artinya bahwa setiap hal yang kita lakukan sebenarnya itu semua tuh tujuannya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadi orang-orang atau teman-teman atau siapapun yang dekat dengan kita pun juga mereka ikut merasakan kerajaan Allah itu. Bukan cuma sekedar beta rajin berdoa, bukan cuma sekedar beta bilang beta mengasihi, bukan cuma seperti itu, tapi menghidupinya. Nah, di sini memang Richard mau mengatakan bahwa ketika kita mau masuk dalam satu tujuan, yaitu kerajaan Allah itu menghidupi kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Pertama dia pakai di sini istilah tinggalkan jala Anda. Apa sih menjadi jala? Ini sama waktu minggu kemarin yang beta sampaikan di sharing ya, ketika melihat Yesus mengajak para murid-muridnya untuk menjadi ikut dia kan. Yesus bilang mari ikut aku dan tinggalkan semua yang ada itu kan. Mereka diminta untuk itu. Sebenarnya kalau melihat itu, beta itu sampai melihat di dalam bagian ini bagus gitu ya. Waktu Yesus memanggil murid-murid ini kan mereka jala bagi murid-murid, bagi Simon Petrus dan Andreas ya. Itu kan tempat pekerjaan mereka. Berarti pekerjaan mereka tuh suatu kenyamanan bagi mereka. Lalu panggil Yohanes dan Yakobus, anaknya Zebedeus, anak orang kaya, bapaknya kan yang pemilik perahu. Berarti keluarga itu adalah tempat kenyamanan mereka. Tapi Tuhan minta supaya mereka tinggalkan. Yesus bilang ikut aku dan aku akan memperluas visimu, ikut aku dan aku akan mendefinisi ulang tujuan hidupmu. Jadi ketika ikut Tuhan, ikut Yesus sebenarnya kita meninggalkan jala kita yang menjadi penghalang kenyamanan kita sebenarnya, dan Tuhan akan mendefinisi ulang tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita bukan lagi sekedar saya bekerja yang baik supaya nanti
di situ saya bisa ber-PI atau apa, bukan cuma sekedar itu, tetapi lebih dari itu sebenarnya. Jadi di sini dia katakan setiap kita pasti memiliki jala ataupun juga kenyamanan-kenyamanan yang mungkin belum kita tinggalkan juga. Jadi keikutsertaan di dalam kerajaan Allah itu berarti memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru, melepas loyalitas lama dan menerima pemerintahan yang benar. Nah, waktu bagian ini beta lihat, iya ya, berarti loyalitas lama. Yang mana? Yang beta perjuangkan yang lama nih. Dulu beta perjuangkan di masa depan. Beta ingin di usia 40 tahun itu karir beta sudah menanjak sekian-sekian. Itu kan loyalitas lama yang beta perjuangkan dari siswa lah. Beta punya impian-impian itu. Tapi justru ikut Yesus tinggalkan itu dan dia akan membuat kasih tanggung jawab yang baru. Ya, dan tanggung jawab yang baru yang ada ini membuat beta menurut saya mengerti. Ya, beta merenungkan gitu ya di dalam baru berulang tahun juga. Iya ya. Hidupnya beta seperti apa? Apakah bermakna? Tidak. Beta membayangkan kalau dulu beta ikut tidak mau tinggalkan jalan beta, tidak mau meninggalkan zona nyaman yang beta, tetap dengan pendirian beta bahwa beta harus sukses di ini supaya beta bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi pasti yang merasakan dampak itu cuma 1-2 orang. Paling banyak pasti beta yang merasakan dampak dari itu karena usaha kerja keras. Tapi dengan beta meninggalkan semua kenyamanan dan Tuhan merevisi atau mendefinisi ulang beta tujuan hidup, akhirnya beta melihat dan beta mensyukuri gitu ya. Sampai adik-adik siswa dari SMA 1 buat kue ulang tahun itu benar-benar mengharukan dan beta bersyukur bahwa Tuhan mendefinisi ulang bepo hidup sehingga beta bepo hidup jadi bukan hidup yang sia-sia tapi bermakna. Dan beta merindukan 40 tahun ke depan lagi ya, sampai berapa tahun Tuhan percayakan ini usia, beta masih terus memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Nah, itu yang beta lihat di sini. Juga di yang kedua dibilang kehilangan hidup untuk meraihnya. Nah, ini sama seperti ketika Petrus mengatakan pada Yesus, dia katakan bahwa engkaulah Mesias. Nah, ini satu pengakuan. Harusnya kita mengatakan, pas kita mengatakan itu pengakuan bahwa dia Yesus adalah Mesias, maka titik hidup kita tuh dimulai dari semua yang Yesus ajarkan, melakukan semua yang ada kayak gitu. Jadi benar-benar kita menyerahkan hidup untuk kalau Yesus tuh sampai bisa menyembuhkan orang lain gitu ya, kita nih juga bisa mengerjakan pelayanan ada. Waktu kita mengatakan Yesus adalah Mesias, maka harusnya kita pun juga di dalam pelayanan itu memang benar-benar dia menjadi Tuhan yang bisa membawa banyak lewat kita pun hidup bisa membawa banyak orang, banyak jiwa yang ada. Nah, beta suka di bagian ini ketika di dalam masa-masa transisi ada godaan-godaan yang ada ya. Pastinya ada godaan-godaan yang ada, tetapi godaan itu bisa dilewati ketika kita bisa benar-benar ya tadi ya hidup yang pendekatannya pada tujuan, yaitu pada Kristus sendiri. Di bagian akhir di dalam bagian kedua ini ya, bab kedua ini dia bawa di dalam konteks budaya. Di dalam konteks budaya hubungan dengan konteks kehidupan kita gitu ya. Nah, dia bagi di sini dia buat tabel gitu ya, hubungan dengan Allah, karakter Kristen dan juga hubungan dengan orang lain. Jadi kayak tadi yang gospel katakan memikirkan orang lain itu sebenarnya itu bagian daripada prioritas sebagai orang yang sudah kenal Kristus gitu. Nah, di sini dia mencoba mulai dengan prioritas dengan hubungan dengan Allah. Jadi kalau hubungan dengan Allah di sini dia pakai contoh pertama dari Anne gitu ya. Jadi Anne dia mau punya waktu dia sebelum bekerja di dalam mahasiswa tuh waktu teduh itu luar biasa, jam doa itu luar biasa, bahkan 1 sampai 2 jam, 3 jam gitu. Nah, di awal dia bekerja, dia mencoba untuk bisa menyediakan waktu disiplin rohani, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan tuh semakin hari semakin menumpuk, akhirnya kesulitan. Itu masa-masa transisi, tapi dia belajar untuk tetap bisa bagaimana caranya supaya tetap bisa dia prioritaskan Allah. Dan akhirnya dia sampaikan kepada pimpinannya untuk di dalam seminggu itu dia punya satu waktu yang khusus untuk sabat. Nah, dia berani untuk mengungkapkan itu. Jadi tetap bagaimanapun hidup kita, persoalan spiritualitas itu menjadi prioritas untuk di nomor satukan. Karena spiritualitas baik, maka yang lain-lain pun juga akan baik. Yang kedua berkaitan dengan prioritas pada karakter. Pada karakter ya berkaitan dengan integritas. Waktu zaman kuliah selalu ngomong jangan nyontek gitu ya. Itu tuh bahasa yang benar ya Ninti ya.
selalu diingatkan, jangan nyontek. Tapi pada waktu kerja, itu masa-masa transisi yang paling sulit. Makanya tadi saya bilang ya, buku ini sebenarnya sangat cocok dengan fresh grad ya, alumni-alumni baru yang bagaimana sih menghidupi menjadi murid sejati di tengah-tengah kondisi yang nyata. Nah, dia bilang kalau di mahasiswa tuh semua tuh kayaknya ideal sekali, integritas segala macam. Tapi pada waktu berhadapan dengan kenyataan di dalam dunia kerja, nah itu menjadi sulit. Padahal integritas itu akan teruji ketika kita bukan di dalam dunia kampus sebenarnya, tapi pada waktu di dalam dunia pekerjaan. Lalu di kampus tentang kerendahan hati, itu terlalu gampang untuk dilakukan. Teman mungkin agak kesulitan, kita langsung bisa nih menolong. Tapi waktu di dalam dunia kerja, nah ini yang tadi Filipi akhirnya bisa jadi tidak lagi memperhatikan orang lain. Pekerjaan juga banyak, nah ini jadi dia akan bilang gitu. Berkaitan dengan kedamaian juga. Waktu kuliah tidak terlalu pikir kecemasan mau bayar uang kuliah, kan ada pikir orang tua yang bayar, ya kan? Tetapi pada waktu kerja uang sudah ada, tetapi bingung ini untuk ini akhirnya merasa tidak pernah cukup. Nah ini hal yang juga harus dipikirkan. Prioritas juga pada manusia dikatakan di sini berkaitan dengan masyarakat, bagaimana kita menghargai. Kalau zaman kuliah, lihat teman kita masih bertegur sapa dan sebagainya. Tapi sudah masuk dalam dunia kerja, mau tegur sapa karena pekerjaan sudah banyak, akhirnya lupa dengan yang lain. Saya harus kerjakan ini targetnya ini harus selesai, ini semua untuk saya dan saya. Lebih banyak di situ. Lalu di keramah tamahan juga gitu ya, karakter seorang yang ramah tamah, lebih mudah waktu kita di kampus, lebih sederhana, baju apa adanya gitu ya, tidak perlu dengan merek-merek. Tetapi pada waktu sudah memasuki dunia pekerjaan, sudah mulai punya uang, akhirnya yang ada baju pun dipikirkan. Merek ini dengan alasan ini lebih kuat, ini lebih bagus. Itu karena sudah, jadi kesederhanaan mulai dilupakan. Yang terakhir di sini dia bicara tentang kesediaan. Kesediaan di sini yaitu menempatkan diri sebagai orang yang seorang teman yang baik dan juga pelayan atas bagi seseorang. Jadi kesediaan untuk bisa menerima orang lain. Jadi dia pakai siap menjadi tuan rumah gitu ya, siap menjadi tuan rumah bagi orang-orang yang membutuhkannya. Nah ini yang seringkali kalau di kampus, waktu di tempat kos, teman tidak ada mau kerja tugas, tidak apa-apa sama-sama. Tapi ketika sudah masuk dalam dunia kerja, mulai pikir penyaman, kalau dia datang nanti bagaimana, beta mau tidur sampai jam segini tidak bisa. Jadi yang dipikirkan lebih ke saya dan saya. Nah bagian ini juga Richard bilang, memang di dalam masa-masa transisi itu menjadi sulit. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka Tuhan yang akan menolong, mengantarkan kita, memampukan kita untuk bisa mengerjakan semua itu ataupun juga berjalan bersama Dia. Jadi dia katakan di sini gembala itu bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan domba-dombanya, juga bisa menolong kita untuk bisa melewati masa-masa sulit yang ada. Nah, Richard memberikan ini ya, refleksi. Jadi dia memberikan beberapa refleksi di sini untuk kita bisa mengisi. Jadi ada refleksi tinggalkan jala karakter kita mana yang belum diubahkan, kita bisa checklist jala-jala apa yang masih menahan diri kita sehingga kita tidak bisa mengikuti Yesus secara penuh, kita bisa mengisinya. Nah ini buku yang baik untuk kita selain diisi, tapi kita juga bisa berefleksi tentang diri kita. Ini berkaitan dengan Sang Raja dan kerajaannya. Ini bab kedua. Thank you.